Shalom saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami sudah mulai beribadah kembali pada jam 1.30 siang di hari Minggu. Jika Anda ingin mengikuti ibadah kami, silakan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 644 555 66 untuk mendaftarkan nama saudara. Kami juga harus mengikuti protokol yang sudah ada. Scan trace together, pakai face mask, dan cek suhu badan kita. Doa kami bahwa kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita secara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita nyanyi haleluya.
Selamat siang saudara dan selamat jumpa lagi di online, dan saya percaya bahawa saudara selalu dalam keadaan yang sihat, dan puji Tuhan ya, kita tahu bahawa setiap hari kita dapat perlindungan dari Tuhan dan kita juga dapat berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama pada hari ini sebelum kita dengar renungan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong setiap anak-Mu. Dalam situasi yang kita hadapi, Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang kita boleh mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Engkau selalu tolong setiap anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam hari ini saya mau sampaikan tentang topik mendalui harapan kita, dan di mana kita boleh baca di kitab Yesaya pasal 43 ayat ke-16 terus sampai ke-21, dan kita boleh dengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah di Yesaya pasal 43 ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurung dan sungai-sungai di padang belantara. Dan ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancang di padang gurung dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah ku bentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Sudah, pada hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang memberi kita kekuatan dan hiburan dalam Tuhan. Dan juga kita tahu bahawa dalam periode yang kita harus menghadapi situasi yang sulit dan sukar, dan sudah kita tahu hanya satu hal yang kita percaya kepada Kristus dalam semua harapan yang kita harus jalani, dan kita selalu tahu bahwa Tuhan ada sertai dengan kita di setiap hari. Dan banyak orang yang selalu berjalan seperti padang gurung secara kerohanian, yang kita lihat bahawa kehidupan mereka kering dan mereka di dalam sesuatu yang insulasi atau isolation, tempat yang sepi. Ya, saudara, dalam hal ini, dalam pendahuluan kita mau lihat satu gambar tentang padang gurung, desert. Ya, arti desert atau dalam bahasa Indonesia dikatakan padang gurung, yang kita tahu itu menggambarkan tanah yang gersang. Sudah boleh lihat gambar di situ, tanah yang gersang, dan itu seringkali itu di keliling itu kita bisa lihat batu-batu dan pasir, dan tidak ada banyak hujan. Ya.
dan juga pun tidak ada banyak rumput atau pohon. Dan saudara, dalam hal ini kita lihat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan selalu melindungi kita dalam segala situasi kehidupan kita yang kita menghadapi dalam keadaan begini. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak berbeza dari apa yang kita menghadapi seperti pencobaan dan ujian dan kesengsaraan kita. Ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah suatu pengalaman yang kita sudah jalani cukup lama. Ya. Dan kita sekali lihat bahwa kita sudah dengar kata-kata yang seringkali kata new normal, ya. Dan dalam hal pandemik ini kita lihat bahwa suatu dampak yang tiba-tiba mengubah kehidupan kita yang kita seringkali dulu tidak pernah melakukan. Dan apakah ini akan berjalan cukup lama, dan apakah ini dalam masa depan yang kita harus menjalani. Kita lihat bahwa Tuhan tahu, dan Tuhan adalah berdaulat, dan Dia tahu semua keadaan yang kita lewatin, dan ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang kita jalani, kita tahu bahwa dalam pandangan Tuhan, Tuhan tahu rencananya. Dan ini satu gambaran yang kita lihat dalam latar belakang kitab Yesaya. Dan kita lihat bahwa Tuhan sudah membimbing umatnya keluar dari Mesir dan juga keluar dari Babel. Dan hari ini juga yang kita tahu bahwa sesuatu hal yang Tuhan ingin mereka itu jangan memandang masa lalu, tapi melihat sesuatu yang baru. Dan sudah kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan dengan masa-masa yang lalu, dan kita juga harus berfokus dalam janji Tuhan dalam masa depan. Saudara, dan saat ini kita tahu bahwa kita harus berjalan dan maju, dan jangan kita melekat masa lalu kita. Ya. Nah, kita harus hadapi dalam situasi yang kita harus jalani, dan saya percaya bahwa iman kita akan bertambah kuat, dan kita akan bersandar kepada Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan akan buka jalan buat hari ini supaya kita boleh lihat sesuatu yang baru. Dan kita jangan berhenti, dan kita harus selalu look forward, melihat ke depan. Ya, ke depan apa yang kita harus jalani. Dan hari ini mari kita lihat sesuatu yang apa yang di Yesaya pasal 43 dari ayat 16 sampai 21 memberi kita satu kesan, ya. Jadi mari kita melihat dalam sisi terang dari apa yang Tuhan lakukan dalam situasi ini. Dan kita tahu bahwa hanya satu hal yang kita harus tahu. Kita kadang-kala tidak mengerti, ya, apa yang kita harus lewatin. Tapi dengan satu hal yang kita tahu bahwa tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan sedang menggerakkan dunia secara terbalik. Kita menghadapi ini sepertinya upside down. Ya,
kita lihat bahawa ini menunjuk tentang kekuasaan Tuhan yang berdaulat. Tidak ada manusia yang boleh melakukan apapun. Dalam hal ini kita lihat bahawa mereka cuba, tapi mereka tidak boleh lakukan sesuatu. Tapi dengan satu hal kita tahu bahawa God is in control. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap dalam duduk di tatanya, Tuhan tetap dalam kontrol. Poin nombor satu kita lihat dalam saat ini, kita akan lihat bahawa keadaan kita telah berubah. Namun kita pegang harapan kita kepada Tuhan. Saudara, kita lihat keadaan kita ini sudah berubah. Yang kita melakukan setiap hari ini semua adalah sesuatu yang baru dan tidak pernah kita lakukan. Tapi kita harus lihat dalam situasi yang berubah, kita tetap pegang harapan kita kepada Tuhan. Di ayat 16 sampai 17 yang sudah baca tadi, mari kita lihat sekali lagi. Kita lihat bahawa apa yang dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saudara, hari ini kita lihat perubahan dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah fikirkan. Ya. Yang kita seringkali dulu kita jarang ada di rumah. Tapi dalam saat ini kita selalu dinasihatin kalau seboleh-bolehnya selalu stay at home. Jangan ke mana-mana. Hanya ada keperluan. Dan kita tahu bahawa ini seringkali sangat penting buat kita dalam hal ini. Dan kita sudah melakukan banyak hal yang rasanya itu sesuatu yang baru. Ya. Dulu memang kita sibuk dalam agenda, kita sibuk dalam appointment, kita sibuk untuk bertemu dengan orang di mana yang kita harus pergi. Dan sudah mungkin kita ada di tempat yang coffee shop, kopitiam, ya. Kita lihat bahawa sesuatu yang dulu kita seringkali suka berfellowship di situ, tapi sekarang adakala waktu-waktu itu terbatas. Ya. Dan kita lihat dan sesuatu yang hal ini, saudara, banyak hal yang kita lihat perubahan. Dan COVID-19 ini membuat orang itu merenungkan kembali dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka mulai melakukan sesuatu dan hubungan mereka dengan Tuhan sampai di mana. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah orang yang sangat sosial. Kita senang untuk berfellowship, kita senang untuk berkumpul. Tapi dengan hal ini kita harus jaga jarak. Ya. Kita walaupun kita berkumpul, kita tidak boleh dekat-dekat, tapi kita harus ada jaga jarak. Dan ini adalah new normal yang kita harus lewatin. Dan sudah kita tahu bahawa apa yang kita lakukan dalam 20 tahun yang lalu itu sangat berbeza dari sekarang. Ya. Mungkin sudah boleh ingat lagu yang dinyanyikan oleh Kenny Rogers yang dikatakan bahawa life was so much easier 20 years ago. Ya. Kehidupan yang itu begitu mudah dalam 20 tahun yang lalu. Sudah kita boleh ingat, dalam 20 tahun yang lalu kita lakukan apa? Kita tidak sulit ya dalam situasi yang kita mau ke mana. Kita tidak terbatas. Kita tidak pakai face mask. Ya, kita tidak perlu di-scan safe entry. Tapi dengan hal ini kita harus keluar dengan face mask dan safe entry. Itu yang berbeza yang kita lakukan. Ya. Saudara, kita tahu bahwa apapun terjadi dalam situasi ini, satu hal,
saudara. Mari kita berpegang harapan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan pasti bimbing kehidupan kita. Tuhan akan pasti menolong kita. Dan poin yang kedua, kita akan lihat bahwa keadaan situasi sekarang adalah rencana Tuhan untuk menunjuk kesetiaannya. Kita lihat bahwa keadaan situasi sekarang ini menunjuk kesetiaan Tuhan. Tuhan walaupun kita lewatin banyak kesulitan, tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan kita itu tetap setia. Tuhan kita tetap setia. Apa yang di ayat 18 sampai 19 di Yesaya 43? Mari kita baca sekali lagi. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Saudara, kita lihat bahwa di sini bahwa Tuhan mengingat kita lagi. Jangan kita ingat hal yang dahulu. Dulu kita lakukan sesuatu yang berbeda, tapi look forward. Maju. Sementara kita menghadapi pandemik ini, ini suatu challenge kepada setiap banyak orang. Suatu tantangan yang kita kadang-kala kita menghadapi itu stres, kita rasanya kesepian, kita sepertinya tidak dapat berkumpul, saudara. Dan hal ini kita lihat bahwa mari kita ingat kesetiaan Tuhan. Walaupun apa yang kita harus lewatin dengan banyak kesulitan, saudara, kita tahu bahwa God is faithful. Tuhan kita setia. Dan kita tahu bahwa apa yang di Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari kita baca ayat ini, dan apa yang dikatakan di sini bahwa semuanya itu ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kita tahu bahwa dalam virus ini, COVID-19, pandemik ini, bukan hanya mengancam keadaan fisik kesihatan kita, tetapi kepada berjuta-juta orang yang membuat sesuatu kekacauan, havoc secara emosi, secara mental di keliling dunia, bukan hanya di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia. Kita lihat di berita banyak orang yang protes, banyak orang yang berontak, banyak orang yang melakukan sesuatu yang mereka sudah hilang kesabaran mereka. Tapi kita lihat bahwa saat ini kita kadang-kala rasanya cemas, tidak berdaya, dan kita seringkali risau, Dan kita lihat bahwa ini seringkali banyak orang bertanya-tanya tentang diri mereka. Ada banyak tidak ada ketentuan dalam masa depan mereka. Dan hal ini kita lihat apa yang Yesaya pasal 43 ayat 19 memberi kita satu nasihat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen respon dengan firman Tuhan? Apa yang Tuhan katakan? Lihat, aku hendak berbuat sesuatu yang baru. Sebagai orang Kristen kita harus lihat bahwa ini kita harus belajar untuk memperluaskan iman kita yang kadang-kala terbatas, limited. Saudara, kita tahu bahwa kita ada orang yang limit
terbatas. Tapi saat ini, mari kita belajar untuk menghadapi dengan dua hal ini. Penderitaan yang kita harus jalani, dan juga kita harus berharap kepada Tuhan. Mari kita melewati dalam saat ini yang walaupun kita dalam kesusahan, kita menderita, tapi kalau kita pandang kepada Tuhan, apa yang di ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sebagai orang Kristen, kita punya harapan dalam Tuhan. Ya. Doa saya, doa kita semua, khusus buat seluruh dunia. Kita akan lihat bahwa Tuhan akan memberi sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka melalui pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu mujizat, baik dalam secara kita secara pribadi, sebagai orang Kristen, kita akan lihat sesuatu yang Tuhan memberi, sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, dan kita akan lihat bahwa suatu revival dalam kehidupan kita. Mari saudara, baiklah kita bersemangat untuk selalu mencari Tuhan dalam secara kerohanian kita. Kita tahu bahwa ini suatu opportunity buat iman kita, kesempatan buat iman kita untuk diperbarui. Ya. Sudah, mari kita memperbarui iman kita dalam Tuhan. Waktu-waktu yang seperti ini yang kita lihat bahwa banyak tantangan dan banyak ujian yang kita lewati secara emosi, secara rohani, kita sangat terbatas. Kita kadang-kadang rasanya lelah. Tapi satu hal yang kita boleh tahu dalam hal ini, satu hal yang selalu menjadi tantangan bagi orang-orang yang imannya berpusat pada salib Kristus. Mari kita fokus iman kita, pandang kepada salib Kristus. Bencana yang juga merupakan harapan kita dalam Kristus. Dalam hal ini kita lihat suatu hal yang harapan kita dalam Kristus. Saudara, mari kita lihat di poin yang ketiga yang kita lewatin. Dan poin ketiga kita belajar di sini bahwa kita lihat keadaan krisis atau pandemik. Allah pakai untuk menunjuk kepada kita keindahannya, harapan di dalam Kristus, the beauty of Jesus. Saudara, kita lihat di ayat 20, ya. Ayat 20. Sudah kita baca di ayat 20 di fasa 43. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, mari kita selalu pandang, ya, dengan cara yang Tuhan ingin kita bertumbuh dan kita belajar. Sesuatu hal yang kita lihat bahwa sini, the beauty of Jesus. Sesuatu yang keindahan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa banyak hal yang kita belajar dalam pandemik ini. Kita dulu orang yang kurang berteknologi, tapi kita berusaha untuk belajar di dalam teknologi ini. Dan kita lihat sesuatu yang dalam hal ini yang adakala ini membuat kita tu melihat sesuatu harapan yang ada di
di tengah-tengah kita. Ya, jangan kita rasanya selalu rasa sedih. Ada sesuatu yang banyak kita membuat adjustment, penyesuaian, ya, dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa banyak hal yang kita harus menyesuaikan diri. Dan satu hal yang kita tahu di sini, salah satu yang untuk kita bersiap menghadapi skenario atau kejadian yang terbaik atau yang terburuk adalah dengan melihat suatu kesempatan atau peluang untuk kita belajar di tengah-tengah tantangan ini. Kita tahu bahwa banyak hal yang kita harus hadapi, banyak tantangan. Sudah ada satu cerita yang saya mau katakan bahwa seorang yang termasyhur, famous inventor, seorang yang termasyhur dalam penemu, ya, di mana laboratoriumnya itu meledak. Dan pada waktu laboratoriumnya meledak yang cukup, yang kita lihat situasi yang luar biasa. Tapi satu hal yang ada orang tanya kepada dia, "You feel bad?" Apa yang saudara rasakan? Dan dia katakan, itu semua baik. Sebab semua kesalahan saya itu dihapus. Saudara, kita lihat bahwa COVID-19 adalah membuat suatu opportunity, kesempatan, yang kita melihat sesuatu yang opportunity yang datang untuk kita. Apakah kesempatan yang kita bisa dapat? Kita harus belajar untuk mempunyai harapan dengan Tuhan. Dalam kesimpulan saya, kita lihat bahwa Tuhan sedang menggerakkan dunia secara upside down, terbalik, untuk menunjuk kekuasaannya yang berdaulat. Saudara, tidak ada manusia yang boleh melakukan apapun. Saudara, kita tahu hal ini. Dan apa yang kita belajar, apa yang kita harus lewatin setiap hari, adakala kita tidak tahu dalam masa depannya. Yang masa depan yang kita tahu. Tapi satu hal yang kita boleh mengalami, ya, adalah suatu sukacita. Sebab kita tahu bahwa Dia pegang hari esok kita. Yesus pegang hari esok kita. Biarlah dalam hal ini, kesimpulan ini, kita boleh baca di Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di sini bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, biarlah setiap pagi kita bangun, kita lihat bahwa Tuhan akan memberi suatu alasan yang baru untuk kita memuliakan namanya, suatu kesempatan, opportunity untuk kita percaya kepada Dia. Biarlah setiap pagi dan kita akan melihat rahmat Tuhan. Baiklah, saya memberi 3 poin diskusi pada hari ini, saudara. Dan poin yang pertama, kita akan lihat di sini bahwa kita boleh renungkan firman Tuhan. Ingatlah, Tuhan berdiam di tengah-tengah kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, bahkan di lembah penderitaan yang sangat dalam. Tuhan ada bersama-sama atau menyertai kita. Saudara, kita tahu apa yang kita harus lewatin dalam hal situasi keadaan ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Poin yang kedua, kita hidup di dunia yang fana, tidak sempurna. Dan ada kala kita lihat dunia ini yang sudah katakan broken, ya. Tapi satu hal, marilah kita cari kekuatan Tuhan. Saudara, saat ini mari kita cari kekuatan Tuhan. Apa yang saudara perlu kekuatan hari ini dari Tuhan? Dan poin ketiga di sini kita lihat bahwa kita yang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang kekal dimulai ketika kita hidup bersama Tuhan di surga. Kita tahu kehidupan kita saat ini hanya sementara, tapi dalam satu saat, satu hari yang akan datang kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, mari kita berfokus dalam situasi ini. Dan saya katakan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Mari kita siap hati kita untuk memandang pada janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat kekuatan, khusus buat semua anak-anak-Mu Tuhan, yang lagi rasa lelah. Dan Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka Tuhan. Tuhan, dan kala kita tahu kita rasanya sudah tidak berdaya, tenaga yang kita sudah habis, tapi Tuhan kita tahu bahwa biarlah setiap hari, setiap pagi kita akan memandang tangan-Mu Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami Tuhan setiap hari supaya kita boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap hari kita dapat kekuatan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Doa kami, kiranya kita semua semakin diberkati. Persembahan adalah salah satu worship yang bisa kita beri kepada Tuhan. Jika kita memberi dengan sukacita, Tuhan juga akan memberkati kita. Jika Anda ingin memberikan persembahan, Anda boleh scan QR code berikut ini. Jika Anda ada permohonan doa, Anda boleh scan ke QR code yang berikutnya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.